Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, dosen pengampu Ibu Nendi Wahyunia MKep. Kami di sini akan mempersembahkan role play tugas dari mata kuliah Asuhan Kebidanan Perempuan dan Anak Rentan yang bertemakan komunikasi pada perempuan dengan disabilitas ganda, yaitu tunadaksa dan tunanetra. Pada hari Sabtu 3 Desember 2022 pukul 13.45 WIB. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu beranggotakan 8 mahasiswa. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing beserta peran yang akan kita perankan dalam tugas roleplay ini. Dimulai dari saya, perkenalkan, saya Cindy Melanita Putri, NPM 2222071112. Di sini saya sebagai moderator sekaligus narator. Kemudian ada teman-teman saya, silakan untuk memperkenalkan diri masing-masing beserta perannya. Perkenalkan, saya Vina Fitriana, NPM 2222071105 sebagai orang tua atau ibu Lala. Perkenalkan, saya Oktavia Devi Permatahati, NPM 2222071106, saya sebagai perawat Tia. Perkenalkan, nama saya Erlima Boru Sinaga, NPM 2222071008. Di sini saya berperan sebagai bidan Kirana. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani, NPM 22207109. Di sini saya sebagai ibu hamil disabilitas atau Siska. Perkenalkan, nama saya Marwana Vista, NPM 2222071110. Saya berperan sebagai suami ibu hamil, Faisal. Perkenalkan, nama saya Ketut Ari Dewa Mardeta, NPM 2222071111. Berperan sebagai Rani, yaitu adik kandung Faisal. Baik, terima kasih teman-teman. Sebelum role play ini dimulai, di sini saya akan sedikit menjelaskan dari tema yang kita ambil, yaitu komunikasi pada ibu hamil yang sedang mengalami disabilitas ganda. Disabilitas ganda merupakan penyandang disabilitas yang mempunyai 2 atau lebih ragam disabilitas. Pada kesempatan kali ini, kami mengambil topik disabilitas tunadaksa dan tunanetra. Tunadaksa merupakan suatu kondisi yang memengaruhi bagian tubuh seorang sehingga mengganggu atau membatasi fungsi fisik, mobilitas, atau ketangkasan. Sedangkan tunanetra merupakan kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai role-play-nya. Selamat menonton. Di sebuah desa Kembangsari, hiduplah satu keluarga, yaitu Bu Lala, Siska, Faisal, dan juga Rani. Faisal dan Rani merupakan anak dari Bu Lala, sedangkan Siska merupakan menantu dari Bu Lala. Pada suatu pagi yang cerah, pukul 6 pagi, Siska yang berusia 23 tahun, yang telah menikah dengan Faisal selama 1 tahun, dan sedang mengandung buah hatinya yang pertama, mengeluhkan sakit pada perut bagian bawah, dan kepalanya pusing. Siska mengalami gangguan disabilitas ganda, yaitu tunadaksa dan tunanetra. Sehingga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Siska dibantu oleh suami, adik, maupun kadang ibunya dengan bantuan kursi roda maupun digendong. Rani, cepat kamu ke sini, Dek. Iya, Mbak, ada apa? Ini, Dek, perut Mbak sakit banget, terus kepalanya pusing. Ini jam berapa sih? Kok Mas Faisal belum pulang? Astaga, sakit banget ya, Mbak. Ini baru jam 6 pagi, Mas Faisal kan masih kerja, masuk malam. Nanti 1 jam lagi pulang kok, Mbak. Kalau gitu aku bikinin teh hangat dulu ya, Mbak. Iya. Rani kemudian ke dapur untuk membuatkan teh hangat untuk Siska dan bertemu dengan ibunya, sambil menenteng barang belanjaan yang dibelinya di pasar. Ada apa sih, Dek? Tadi Ibu dengar dari teras kok Siska teriak-teriak. Iya, Bu. Tadi katanya Mbak Siska kepalanya pusing. Terus perutnya sakit. Ini aku baru bikinin teh hangat buat Mbak Siska, Bu. Ya udah Ibu masak dulu, nanti biar bisa sarapan bareng-bareng sambil nunggu Faisal pulang.
Ya, Bu. Setelah itu, Rani membuatkan teh hangat untuk membantu meredakan sakit kepala dan sakit perut yang dialami oleh Siska. Kemudian masakan ibu sudah matang dan Faisal sudah pulang. Assalamualaikum, Bu. Faisal sudah pulang. Waalaikumsalam, Sal. Yuk segera sarapan. Udah ditunggu tuh sama istri sama adik kamu. Aduh, tadi pagi tuh istrimu ngeluh. Sakit kepala sama sakit perut katanya. Sayang, kamu kenapa? Yang mana yang sakit? Ini loh Mas, kepalaku tuh pusing banget sama perut bagian bawah rasanya juga sakit. Tadi udah dibikinin teh hangat sama Rani, tapi sakitnya belum berkurang. Coba kamu ambilin sarapan buat si sekarang. Nanti biar disuapin tuh sama Faisal. Palingan juga karena lapar doang. Flashback, dahulu Ibu Lala tidak merestui pernikahan anaknya yaitu Faisal dengan Siska. Karena kondisi Siska saat ini yaitu tidak bisa berjalan dan tidak bisa melihat. Lantas membuat pintu hati Bu Lala tertutup. Hingga 1 tahun ini, dan saat Siska hamil pun, Siska kurang mendapatkan perhatian dari Bu Lala. Faisal yang sudah selesai mandi dan segera menyuapi istrinya yang sudah didudukkan di kursi makan dibantu oleh Rani. Sementara itu, di ruang makan, Mas, kamu nggak sarapan? Nanti aja, Dek. Kalau makananmu sudah habis, baru aku sarapan. Makannya sarapannya dihabisin ya. Oke Mas, pasti habis kok kalau disuapin sama kamu. Mbak, Mas, Bu, aku punya saran deh. Gimana kalau Mbak Siska kita bawa ke puskesmas Kencana aja buat diperiksain? Kan ini juga udah waktunya, Mas, buat pemeriksaan kehamilan kan? Baru kemarin 3 minggu periksanya kan. Obatnya juga masih banyak kan. Nanti diminum dulu deh obatnya. Nih, tadi ibu beli jamu di depan. Siapa tahu bisa sakitnya berkurang. Bu, bentar deh. Tapi kata Bu Bidan waktu pemeriksaan kemarin, ibu hamil tuh nggak boleh sama sekali buat minum jamu, Bu. Jadi itu jamunya disimpan dulu ya. Maaf ya Bu, bukannya saya menolak perintah dari Ibu, tapi benar kata Mas Faisal, kalau sedang hamil tidak boleh mengkonsumsi jamu. Dan benar kata Rani, ini sudah waktunya untuk pemeriksaan kehamilan yang selanjutnya Bu. Kalau gitu, habis ini langsung ke puskesmas aja ya, Mas, Mbak. Bu Lala yang perintahnya ditolak oleh Siska, kemudian pergi ke dapur untuk meletakkan jamunya di kulkas terlebih dahulu. Kemudian menuju kamarnya untuk menonton TV. Setelah mereka selesai makan, Faisal segera membantu istrinya untuk mandi dan mempersiapkan Siska untuk melakukan pemeriksaan di puskesmas. Mbak, ini buku pinknya udah aku masukin ke dalam tas ya, Mbak. Mas, jangan lupa nanti dicek lagi, takutnya ada yang ketinggalan. Sama kursi rodanya juga udah aku lap ya, Mbak. Makasih ya Dek, kamu mau ikut juga nggak? Nggak usah dulu deh, Mbak. Rani di rumah aja nemenin Ibu. Sementara itu, di puskesmas Kencana, bidan-bidan dan perawat, bidan Liza, bidan Kirana, dan perawat Via yang ditempatkan di puskesmas itu, mereka dengan senang hati untuk bertugas di puskesmas Kencana. Pada suatu pagi, mereka bertiga siap untuk menjalankan tugasnya dan kemudian kedatangan pasien. Assalamualaikum, Mbak. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau kontrol kehamilan, Mbak. Saya tensi dulu ya, Bu. Apakah ada keluhan ya, Bu? Oh iya, buku pinknya dibawa nggak? Mas, tolong ambilkan buku pink yang di tas ya. Jadi gini Mbak, saya sebenarnya tadi malam nggak bisa tidur karena kepalanya pusing, lalu perut bagian bawah juga sakit. Berdasarkan buku KIA ya, Bu Siska. Ini bagus ya, Bu, rutin untuk selalu kontrol kehamilan. Baik, Bu, nanti saya akan panggil Ibu jika pasien yang sebelumnya sudah selesai. Dan Ibu bisa langsung berkonsultasi dengan bidan Liza ya. 10 menit kemudian, di ruang pemeriksaan, Ibu Siska, silakan masuk. Baik, Mbak. Assalamualaikum, Bidan.
Waalaikumsalam. Mbak Siska, silakan masuk. Silakan duduk, Mas Faisal. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu Bidan, terima kasih. Gini, Bu, tadi pagi istri saya mengeluh kepalanya pusing dan perutnya sakit, Bu. Oh, begitu. Sejak kapan, Ibu Siska? Sudah dari tadi malam, Bu. Saya juga nggak bisa tidur. Mbak Siska, ini tensinya rendah. Bagaimana kalau kita periksa HB dulu ya? Pantesan saya juga lemes banget, Bu Bidan. Oh iya, boleh, Bu. Sebelum dilakukan pemeriksaan HB, Siska terlebih dahulu ditanyakan terkait inform konsen dan dilakukan pemeriksaan Leopard serta DGJ. Kemudian Bidan Riza memanggil Bidan Kirana untuk melakukan pemeriksaan HB kepada Siska. Hasil pemeriksaannya ternyata Siska mengalami anemia ringan pada kehamilannya. Setelah itu, Bidan Kirana memberikan konseling mengenai ketidaknyamanan trimester 2. Baiklah, Mas, Mbak. Jadi saya di sini mau menjelaskan macam-macam ketidaknyamanan pada trimester kedua. Ini ada banyak contoh ya Mbak, Mas. Contohnya keluhan yang Mbak Siska keluhkan saat ini. Nah, pada kehamilan trimester 2 itu, Mbak Siska mungkin akan mengalami kram atau nyeri perut di bagian bawah. Hal ini terjadi karena rahim ibu yang membesar selama kehamilan, sehingga memberikan tekanan pada otot dan ligamen di sekitarnya. Selain itu, otot ligamen bundar juga akan sering mengalami kram saat meregang. Saat hal itu terjadi, ibu mungkin akan merasakan nyeri tumpul di perut bagian bawah atau nyeri yang tajam seperti ditusuk ya, Mas, Mbak. Oh, jadi yang dirasakan istri saya saat ini normal ya, Bu Bidan. Lalu cara mengatasinya bagaimana, Bu? Iya, betul, Mas. Itu adalah kondisi yang normal, atau kalau sebutannya kita itu kondisi fisiologis, begitu. Cara untuk mengatasi keluhan kehamilan ini bisa dengan mandi air hangat, melakukan latihan relaksasi, atau menempelkan botol air panas yang dibungkus handuk di perut bagian bawah. Nanti istrinya dibantu untuk kompres air hangat pada bagian perut ya, Mas. Oh, begitu ya, Bu Bidan. Iya, lalu untuk keluhan pusing pada kepala itu karena rahim ibu dan janinnya yang semakin berkembang. Hal itu bisa menekan pembuluh darah dan terkadang menyebabkan ibu pusing. Penyebab lainnya karena HB ibu terlalu rendah tadi ya, hasilnya 10,5, sehingga ibu mengalami anemia dan kepalanya sering pusing. Untuk mengatasinya bagaimana ya, Bu? Kemudian untuk mengatasinya yaitu kalau mau bangun tidur secara perlahan ya untuk mbaknya dari posisi miring, kemudian langsung duduk. Nanti bisa dibantu oleh suaminya ya, lalu mengkonsumsi makanan atau makan sedikit tapi sering ya ibu, dan cemilan secara teratur untuk menjaga kadar gula darah. Tidur yang cukup serta kenakan pakaian yang longgar dan kurangi stres ya Mbak Siska. Oh, mengelola stres ya, Bu Bidan. Tapi begini, Bu Bidan, sebenarnya saya ini Jadi begini, Bu Bidan. Saya itu semenjak hamil jadi sering diam terus di kamar. Susah makan dan gampang sakit, Bu. Kadang pas saya lagi kerja, itu sering dicek kalau dia lagi sedih, Bu. Kenapa sedih, Mbak? Apakah ada masalah dalam kehamilannya, merasa kurang support dari keluarga? kalau kurang support sebenarnya tidak, Bu. Karena suami saya sangat mencintai dan merawat saya dengan sepenuh kasih sayang. Dan saya juga senang, Bu, akhirnya saya bisa hamil anak pertama. Tetapi saya juga sedih. Lalu apa yang membuat Ibu sedih?
Saya takut kalau nantinya saya tidak mampu merawat anak saya. Melihat kondisi saya yang seperti ini, saya takut tidak bisa menjadi ibu yang baik. Aku tidak bisa merawat atau mendidik anak saya kelak. Bidan mendengarkan keluhan yang dialami oleh pasangan tersebut hingga merasa iba. Kemudian Bidan Liza memberikan konseling mengenai psikologis ibu hamil dan memberikan semangat agar tetap bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Jadi begini Mbak Siska, kalian tidak perlu khawatir akan masa depan kalian. Dengan cara Allah sudah memberikan kehamilan kepada Mbak Siska pun, berarti Allah sudah percaya bahwa kalian semua nantinya mampu untuk merawatnya sampai besar. Karena anak itu kan adalah titipan atau anugerah dari Allah ya Mbak, Mas. Baik, Bu Bidan. Amin. Terima kasih, Bu, atas pencerahannya. Tetap semangat ya Mbak Siska dan Mas Faisal. Ini saya sudah resepkan beberapa obat ya. Di sini nanti ada obat kalsium dan tablet Fe. Untuk kalsiumnya bisa diminum 1 tablet pada pagi hari, sedangkan tablet Fe-nya diminum 1 tablet pada sore hari. Selain itu, Mbak Siska juga harus rutin minum air putih ya. Besok 1 bulan lagi, tanggal 1 Januari 2023, bisa kembali kontrol dan sekalian melakukan USG ya Mbak, Mas. Baik Bu Bidan, terima kasih ya. Kami pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah Bidan Liza dan Bidan Kirana melakukan pemeriksaan dan konseling kepada Siska dan Faisal, kemudian Faisal berjalan keluar ruangan sambil mendorong kursi roda istrinya menuju ruang apotek untuk menyerahkan resepnya. Sesampainya di rumah, pukul 10 pagi, Rani yang sedang menjemur pakaian di halaman rumah melihat mobil kakaknya telah tiba di rumah. Gimana tadi Mbak? Apa kata Bu Bidannya? Kita masuk dulu yuk. Sesampainya di ruang tamu, Faisal menemui ibunya yang sedang bermain handphone di ruang tamu. Assalamualaikum, Bu. Lagi lihat apa tuh? Waalaikumsalam. Ini lagi scroll TikTok, Sal. Bu, alhamdulillah tadi kata Bu Bidan nggak kenapa-kenapa, normal-normal saja dan masih termasuk ketidaknyamanan kehamilan trimester kedua. Jadi cuma dikasih konseling sama obat saja. Terus tadi, Oh, bagus deh kalau gitu. Ibu boleh ngobrol sebentar nggak? Boleh, Rani. Ada apa? Jadi Rani lihat kok akhir-akhir ini Ibu nada bicaranya tinggi ya sama Mbak Siska. Ibu masih belum bisa menerima Mbak Siska kah? Bu, Mbak Siska itu adalah pilihan hatinya Mas Faisal dan kita juga harus bisa menghargai pilihan Mas Faisal. Bagaimanapun juga, Mbak Siska sekarang kan juga udah jadi bagian dari keluarga kita. Rani itu nggak tega Bu kalau Mbak Siska sampai dibentak-bentak sama Ibu. Melihat kondisinya Mbak Siska seperti itu dan sekarang sedang hamil, kesehatannya itu pasti rentan sekali, Bu. Jadi kita sebagai keluarganya juga harus membantu Mas Faisal dalam merawat Mbak Siska. Ibu juga kadang mikir gitu sih, Ran. Tapi nggak tahu kenapa ya, Ibu tuh rasanya belum bisa nerima Siska. Makasih ya, Ran, udah ngingetin Ibu betapa pentingnya ngehargain orang lain. Udah, nggak apa-apa, Bu. Pelan-pelan Ibu pasti bisa kok sayang sama Mbak Siska. Iya, Ran. Sementara di kamar sebelah, Faisal sedang membantu Siska untuk membersihkan diri dan membantu meminumkan obat sesuai anjuran Bu Bidan. Kesimpulan dari roleplay ini adalah peran bidan pada kasus pasien tunadaksa dan tunanetra sebagai pemberi asuhan kebidanan langsung kepada klien dan sebagai pendidik, memberikan pendidikan kesehatan mengenai ketidaknyamanan kehamilan trimester 2 serta psikologis ibu hamil. Demikianlah roleplay ini dapat kami tampilkan. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesamaan dalam cerita ini karena cerita ini adalah fiktif belaka. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.